wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah yang berbeda ya. Kalau semester kemarin mata kuliahnya statistika deskriptif, kalau untuk semester genap ini yaitu APSIA ya, analisa perancangan sistem informasi akuntansi. Kita langsung aja masuk ke bahasan materi ya. Materi kita untuk pertemuan ke-1 mungkin akan dibagi beberapa video YouTube-nya ya, biar Anda lebih paham. Kalau bisa dibagi jadi beberapa part gitu ya. Kita mulai dengan analisis, desain, dan pengembangan sistem. Menurut Sukamto dan Salahuddin tahun 2013 mendefinisikan analisa sistem itu adalah kegiatan analisis sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan. Jadi sistem yang sudah berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru. Jadi intinya seperti ini. Kita akan membuat sebuah rancangan ya, pengembangan dari sistem yang sudah ada. Sistem berjalan itu berarti sistem yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan atau badan hukum ya. Badan hukum itu kan banyak, bisa koperasi, bisa yayasan, bisa perusahaan ya. Itu adalah badan hukum yang sudah berjalan. Kemudian kita teliti, kita analisis ya, bagian mana yang sudah memenuhi kategori bagus dan bagian mana yang perlu adanya perbaikan. Nah, tugas Anda tuh seperti itu ke depannya ya. Tugas harus membuat proyek pengembangan dari sistem dengan menggunakan UML ya. Menggunakan diagram UML dan metodenya bisa waterfall atau metode yang lain ya, dengan menampilkan prototipe programnya. Tugas Anda sampai running aja sih sebenarnya ya untuk tugas KBK UAS ini. Jadi Anda nanti dibagi per kelompok mencari perusahaan ya, boleh lanjutan dari itu juga boleh, mata kuliah SIA yang di semester 3 itu ya boleh. Kelompoknya itu juga boleh. Kemudian data risetnya ambil dari mata kuliah SIA juga boleh, silahkan ya. Kemudian dilihat mana nih sistem yang kira-kira perlu pengembangan setelah Anda melakukan analisis. Kan awalnya Anda mungkin cari data ya, cari data wawancara, studi pustaka, interview ya. Pasti kamu ngomong gini ya, bukan ini masa pandemi Bu, ya boleh studi pustaka dengan referensi yang relevan dari jurnal-jurnal gitu ya. Atau ya sebisanya lah ya, ambil kebutuhan data untuk primernya dan sekundernya. Kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru. Nah, dengan adanya sistem yang sudah ada, yang sudah berjalan, kemudian menemukan hal-hal yang semestinya ada perbaikan, maka dilakukanlah pengembangan dari sistem yang kurang baik tersebut. Oke ya, jadi pengertian atau definisi analisis sistem itu seperti itu. Oke. Langkah-langkah analisa sistem. Mulai dari identifikasi ya, yaitu mengidentifikasikan masalah. Masalahnya kira-kira apa gitu kan. Misalkan masalahnya ada di dalam laporan penerimaan kas. Laporan penerimaan kasnya masih dicatat secara manual dari beberapa sumber ya. Tapi sumber-sumber itu misalkan tidak dikelompokkan, masih dalam satu penerimaan aja brek. Nah, nanti pada saat mau bikin laporan, terutama neraca, rada sulit nih perusahaan. Nah, itu bisa. Jadi kan sumber kas itu bisa dari berbagai macam ya. Misal dari penjualan tunai, misal dari pembayaran piutang ya, atau pinjaman,
Nah, ini sementara perusahaan hanya mengklasifikasikan dalam satu bentuk penerimaan kas aja gitu, semua masuk ke situ. Nah, misalkan ya, Anda bisa mengembangkan sistem tersebut. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Sistem yang ada di perusahaan tersebut seperti apa? Nah, ya ini sebenarnya Anda perlu melakukan riset ya. Riset ya oke, materi dari SIA bisa diambil ya. Memahami kerja sistem yang sudah ada di perusahaan tersebut. Kemudian dianalisis, menganalisis sistem yang sudah ada, kemudian mencari celah untuk dilakukan pengembangan. Kebayang kan? Oke, next. Kalau tadi pengertian dari sistem, sekarang desain sistemnya, yaitu metode ya. Desain itu bisa dianggap sebuah metode ya. Biasanya memakai SDLC ya. Itu larinya nanti bisa ke waterfall yang menghasilkan prototype. Menurut Sukamto dan Salahuddin 2013 mengatakan bahwa desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak merupakan upaya untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan akan spesifikasi kebutuhan fungsional. Oke, kita ulang kembali bahwa desain itu ya, desain atau rancangan atau metode adalah sebuah tahapan ya, prosedur mengkonstruksi yang memberikan kepuasan akan spesifikasi kebutuhan fungsional. Jadi situ bisa kelihatan tahapan-tahapannya seperti apa. Memenuhi target, memenuhi kebutuhan secara implisit ya, memenuhi kebutuhan secara pengalaman. Perusahaan dengan sistem yang ada pengalaman untuk penerimaan kasnya seperti ini. Pada saat melaporan rada ribet, nah itu kan implisit ya, pengalaman ya. Atau contohnya gini deh, pengendara motor nih, untuk dapat belok ke kanan karena berdasarkan pengalaman, oh dia harus geser dulu ke kiri sedikit misalkan, baru bisa jalan. Itu implisit tuh dalam artian seperti itu ya, adanya pengalaman tuh mahal ya. Pengalaman itu bisa membuat perilaku atau karakter seseorang menjadi lebih baik kalau pengalamannya emang positif. Implisit pengalaman atau eksplisit pengetahuan, knowledge ya, dari segi performansi maupun penggunaan sumber daya, kepuasan, batasan pada proses segi biaya, waktu, dan perangkat. Jadi sebenarnya antara implisit dan eksplisit itu saling mendukung. Kalau implisit itu sebagai pengalamannya, pengelolaan perusahaan seperti apa ya. Nah, implisitnya itu merupakan pengetahuan, prosedurnya seperti apa, petunjuk pengamanannya seperti apa, media yang digunakannya ya gitu. Jadi desain sistem itu merupakan sebuah rancangan ya, semua ada di situ ya, harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, metode yang dipakai baru bisa jadi desain. Kayak desain baju itu kan butuh pengalaman, pengetahuan, yang harus digambar apanya dulu, kakinya dulu atau kepalanya dulu gitu ya, seumpamanya. Oke, next ya, pengembangan sistem. Pengembangan sistem development memiliki arti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Sebenarnya pengembangan sistem itu baik bisa keseluruhan ya, atau yang ada tapi kekurangan yang di mana kita perbaiki ya. Pengembangan, development, hidup harus berkembang ya. Kayak pasangan suami istri, untuk mengembangkan keturunannya dia harus punya anak, pengembangan gitu. Jangan sampai stuck di situ gitu, tidak ada keturunan, tidak pengembangan. Bunga untuk bisa berkembang dia perlu dikasih apa? Dipupuk, dirawat. Sama, perusahaan juga perlu inovasi. Kenapa perlu diperbaiki sistem itu? Apa tujuan dari perancangan sistem itu sendiri, pengembangan itu ya, untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem
Siapa pemakai sistem? Bisa dari pihak perusahaan itu sendiri, misalkan dalam pengelolaan pemasukan kas, di situ ada petugas administrasi atau keuangan ya, ada juga pimpinan. Sekarang kan udah zamannya online nih, kayaknya sebuah perusahaan perlu pengembangan secara komputerisasinya, itu penggunaan teknologi informasi, jadi serba online teh kumaha carana gitu ya, karena kebutuhan kan, kita aja pesan makanan kan sekarang serba online, GoFood, itu kan karena adanya kebutuhan pemakai sistem itu sendiri. Kita udah melek IT ya, jadi segala sesuatu online itu sekarang emang diperlukan banget, apalagi di masa pandemi. Beli-beli sekarang udah pakai Shopee lah, ada ya, beli pot aja ibu tuh nggak mau pergi ke tempat, udah aja pesen datang, lebih enak gitu ya. Lagian kan sekarang masa begini kita harus menjaga kerumunan, ketemu dengan banyak orang, akhirnya online lah yang dipilih yang terbaik. Oke, next. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Jadi dengan perancangan sistem, ngerancang dulu nih, baru diaplikasikan ke dalam sebuah komputer. Rancangannya dulu, seperti orang mau bangun gedung atau bangun rumah, bangun sebuah kawasan, itu biasanya ada jasa arsitek sebagai perancang. Dia merancangkan dulu berdasarkan lokasi yang sudah disurvei, berapa luasnya lokasi tersebut, detail-detailnya seperti apa, kemudian nanya kepada yang memiliki kepentingan untuk membangun tersebut, pengennya seperti apa, kemudian dirancangkan. Ya, kemudian dengan detail data keuangannya, bahwa keinginan untuk membangun sebuah kawasan misalkan ya, dengan keinginan seperti ini, rancangannya seperti ini, biayanya sekian, itu kan perancangan. Sebenarnya jasa perancangan itu komersil ya, orang sekarang sudah memakai jasa perancangan arsitek walaupun hanya untuk sekedar bikin rumah, karena bisa digambarkan, oh iya seperti ini, biayanya sekitar ini. Awalnya emang jasa arsitek dipandang mahal ya, bisa berapa juta misalkan, tapi ketimbang kita membangun dengan tanpa rancangan, biasanya lebih meleset biaya 2 kali lebih besar daripada bayar arsitek, karena ada gambar tuh ya. Oke. Next, penyebab perlu diperbaikinya sebuah sistem. Kenapa sih sistem yang ada di sebuah perusahaan, di badan usaha perlu diperbaiki? Yaitu adanya permasalahan-permasalahan yang timbul. Itu tadi, penerimaan kas hanya ditampung di dalam buku besar, walaupun pakai media Excel tapi tidak ada pengelompokan misalkan. Terus kalau pada saat mau cek per minggu masih sulit misalkan. Nah, sekarang bikin sistemnya yang akhirnya pimpinan atau orang-orang yang berhak melihat sumber pemasukan kas bisa melihat secara cross check misalkan ya. Yaitu ketidakberesan sistem. Sistemnya belum beres, maka perlu adanya perbaikan sebuah sistem atau pengembangan sistem. Kemudian pertumbuhan organisasi, perusahaannya semakin besar, perusahaannya bercabang di mana-mana, maka perlu adanya rancangan sistem. Kayak kita aja, kita kan asalnya kemarin belajar learning ya, pola pembelajaran daringnya, kemudian sekarang beralih ke MyBase. Itu kan sebuah pengembangan desain sistem. Oke, kedua, adanya kesempatan-kesempatan, opportunities ya, untuk meningkatkan pelayanan dan untuk proses pengambilan keputusan. Karena adanya kesempatan, adanya peluang baik dalam pendanaan, baik dalam sumber daya manusia ya, hardware-nya segala macam, maka perlu adanya pengembangan. Oke, yang ketiga, adanya instruksi dari pimpinan. Kata pimpinan, perlu ini, kita sudah ketinggalan nih sistem yang ada, maka perlu pengembangan. Oke, next, ini alurnya nih, pengembangan sistem yang ada.
adanya permasalahan ya. Tadi kan di sistem yang ada yang permasalahan. Kemudian ada kesempatan, ada intrusi dari pimpinan. Permasalahannya seperti apa, kemudian ada peluang, kemudian intrusi. Kembangkanlah oleh sumber daya manusia yang memadai. Akhirnya diharapkan bisa memecahkan masalah dari sistem yang ada. Ya, bisa memecahkan masalah, meraih kesempatan untuk lebih baik, memenuhi instruksi dari keinginan manajemen atau pimpinan. Jadilah sistem yang baru. Berguna dari sistem yang ada, karena ada permasalahan, ada kesempatan, ada instruksi, dikembangkanlah development system, akhirnya bisa memecahkan masalah, bisa meraih kesempatan lebih baik, memenuhi instruksi, jadilah sistem yang baru. Ini adalah alur proyek kalian. Kalian harus bisa meneliti sistem yang ada ya, di perusahaan mana nanti risetnya, bisa mengembangkan sistem apa, yang pasti harus sistem yang ada akuntansinya ya. Ada akuntansinya, ada nominal uang, keluar masuknya, transaksinya. Kemudian sistem yang baru yang kamu tawarkannya apa. Oke, next. Kita akan mengacu ke metodologi berorientasi objek ya, untuk rancangannya pakai program UML-nya, salah satunya dengan berorientasi objek, yaitu merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui pendekatan berorientasi objek secara sistematis. Apa sih sistematis tuh? Teratur, terukur, logis. Jadi sistem itu harus dibuat secara sistematis berdasarkan logis. Ya, kemampuan logis itu apa sih? Kemampuan berdasarkan daya talar manusia. Jadi kamu jangan bikin sistem yang cuma abrakadabra, breng, sistemnya jalan. Jadi orang yang mau menggunakan sistem itu cuma ngomong abrakadabra langsung bisa jalan. Ya kan nggak mungkin ya. Itu sistematis, terukur daya talar manusia ya. Ada prosedurnya. Tahapannya seperti apa untuk bisa mengembangkan sistem dengan orientasi objek ini. Objeknya apa? Oke, setiap objek mempunyai informasi-informasi atau atribut-atribut dan perilaku ya, sebagai suatu operasi pengaturannya. Apa sih atribut itu? Data atau nilai yang mencerminkan karakteristik dari objek. Ini ada contoh gambar sepeda.